Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber di Studio 1 Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah Pak Joshua adalah Ketua HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD, Antoni Leong. Bro Leong, selamat malam. Makasih, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan sebenarnya saya tidak perlu perkenalkan, tapi saya perkenalkan juga di sebelah kanan saya, ekonom senior Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Selamat malam. Bang Nursi, kita sudah sering sebetulnya mendengar rumor Sri Mulyani mengundurkan diri dari Menteri Keuangan. Sekian bulan yang lalu sempat rumor itu yang disebut-sebut menjadi penyebab koreksi indeks 5% sehari. Meskipun kemudian diralat segala macam. Ketika akhirnya kemarin berganti Menteri Keuangannya, Bang Nursi kaget, heran, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Iya. Kenapa? Karena pada posisi dia diminta datang ke Kertanegara 4, begitu keluar dari Kertanegara 4, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Itu kapan maksudnya? Waktu dipilih sebagai tahun lalu? 2024 kemarin. Iya, tahun lalu? Iya, tahun lalu, artinya 2024. Untuk direkrut menjadi Menteri Keuangan. Pas saat mau pembentukan kabinet? Kemudian, Oke. Begitu keluar, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Padahal gagas badan penerima negara itu sudah berjalan sejak saya menjadi anggota Dewan, berlanjut di Megawati, berlanjut di Joko Widodo, bahkan berlanjut di era Prabowo di 2019, berlanjut juga di era Prabowo 2024. Tapi dia dengan tegas menyatakan tidak ada badan penerima negara. Poinnya apa dari situ? Benar itu. Pesannya adalah terjadi perbedaan pendapat antara Prabowo yang jelas terpilih sebagai presiden dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang terpilih. Gagasan badan penerimaan negara itu tadinya memang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya. Oh ya? Betul. Bukan rumor itu? Bukan. Kan itu katanya rumor. Enggak. Tidak pernah dikonfirmasi loh. 2019 saja sudah fix sebenarnya. 2019? Iya. Oh, waktu Pilpres 2019? Iya. Oke. Jadi maksud Bang Nursi adalah? Sudah terjadi sebenarnya. Ketidakcocokan? Satu. Yang kedua, itu di 2024 ceritanya ketika itu. Lalu yang sebelumnya, soal rumors yang beredar antara 2019 ke 2024, antara Merdeka Utara, Merdeka Barat, Kementerian Pertahanan, dengan yang namanya Lapangan Banteng Utara, gitu. Nggak terjadi hubungan yang berbagai hal soal alokasi anggaran pertahanan, soal macam-macam itu ada kurang terdengar rumors yang kurang sedap. Pada saat itu Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto? Prabowo Subianto. Oke. Jadi ada dua yang menggambarkan itu. Nah, kalau kemudian terdengar sekarang mundur, itu lebih merupakan rumor politik. Tapi problemnya menurut saya memang tidak boleh Menteri Keuangan itu terlampau lama. Karena dibutuhkan refreshing terhadap situasi kebijakan keuangan yang dinamikanya tinggi. Contoh sederhana adalah bagaimana Janet Yellen turun, kan? Iya. Janet Yellen turun dari yang namanya Federal Reserve langsung ke Menteri Keuangan? Menteri Keuangan. Amerika Serikat. Wah, gonjang-ganjing gak karu-karuan gitu ya. Tapi kan Alan Greenspan selama sekian puluh tahun menjadi gubernur The Fed dan itu membuat stabilitas ekonomi Amerika Serikat saat itu loh. Dan berakhir yang disebut dengan turbulence ekonomi, kan? Ya, ujungnya. Ya, tapi selama sekian puluh tahun kan stabil. Enggak, tunggu dulu. Karena cerita tentang Amerika adalah cerita tentang deindustrialisasi yang berjalan sejak 1980 sampai dengan akhir abad 20. Dan itu ditutup dengan kegagalan Greenspan untuk menstabilkan nilai tukar. Gitu. Jadi kalau Anda melihat sebetulnya ini wajar mundurnya Sri Mulyani dan kemudian Bang Nursi melihat penggantinya ini memang cocok. Nah, kalau penggantinya lain lagi nih. Penggantinya dari perspektif aliran pemikiran sama, tidak berbeda sebenarnya. Oke, karena tidak berbeda, saya tinggalkan Bang Nursi dulu. Saya ingin ke Pak Joshua sebagai ekonom yang juga di dunia perbankan, yang konon katanya finance ini kan yang paling sensitif. Ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, biasanya bank ini akan bergerak duluan. Demikian sebaliknya. Kalau Anda melihat yang selama ini kan dibilang orang, Sri Mulyani ini adalah simbol dari kehati-hatian dari keuangan Indonesia yang juga bisa meyakinkan investor asing untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Konkretnya begitu. Dengan bergantinya dengan Purbaya Yudisadewa, Anda melihat seperti apa, Pak Joshua? Ya, saya pikir ini fine tuning ya. Artinya tentu pasar lagi mencari
fine tuning tadi mengira-ngira Menteri Keuangan baru sosoknya seperti apa. Karena tentunya belajar dari pengalaman, Sri Mulyani adalah seorang sosok Menteri Keuangan yang tadi dikatakan mungkin stigmanya melekat adalah prudence, artinya kehati-hatian. Bayangkan saja pada saat pandemi 2020-2021, defisit fiskal dilonggarkan di atas 6%, namun dalam beberapa tahun bahkan lebih cepat dari rencana awalnya, defisit fiskal tersebut sudah berhasil dikembalikan. Ada disiplin fiskal di situ? Disiplin fiskalnya cukup tinggi, sehingga tentunya investor, khususnya investor asing, pastinya bertanya, dengan Menteri Keuangan baru ini, apakah disiplin fiskal ini akan tetap dipertahankan, atau justru malah pro-growth yang cukup bisa membahayakan fiskal defisit kita ke depannya. Akan lebih agresif maksudnya? Betul. Dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi nanti dari sisi tingkat utang dan juga tentunya rating. Ya, kalau kita bicara credit rating agency, sovereign rating ya? Sovereign rating tentunya ini akan bisa terpengaruh kalau ada potensi kebijakan yang tentunya cukup agresif sehingga mempengaruhi nantinya dari sisi utang. Sejauh ini Anda kan di kantor itu pasti ada komunikasi dengan investor global begitu. Sejauh ini apa yang mereka sampaikan dengan pergantian SMI menjadi saya singkat PYS ini, bagaimana? Ya, kalau kita melihat memang tadi ya, ini masih mencari menunggu ya, wait and see. Ya. Jadi dalam jangka pendek ini tentu yang diharapkan adalah sinyal-sinyal tadi ya, apakah keberlanjutan, dan itu juga sudah dikeluarkan statement yang artinya disampaikan juga oleh Menteri Keuangan baru bahwa mesin-mesinnya mungkin tidak akan berganti cukup banyak, artinya tidak dirombak ya? Tidak dirombak signifikan, artinya mengoptimalkan mesin yang ada, yang belum berjalan akhirnya akan digerakkan lebih cepat lagi. Artinya tentunya bagaimana dalam hal pengelolaan fiskal yang lebih penting adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan. Karena kalau kita bicara kemarin tuntutan dari masyarakat, dari mahasiswa 17.8 ini kan kelihatan jelas ya bahwa masyarakat saat ini mungkin cukup diberatkan dengan kenaikan perpajakan. Ya tentunya bagaimana Menteri Keuangan ke depannya bagaimana menyeimbangkan ya dari sisi mengoptimalkan penerimaan dan di saat bersamaan pun juga ada beban dalam hal ini belanja yang cukup besar, khususnya untuk beban untuk belanja prioritas, program-program prioritas, dan juga untuk belanja-belanja pendidikan, kesehatan, dan juga belanja-belanja dan juga untuk sosial lainnya. Jadi tentunya ini menjadi PR yang sangat berat sekali untuk Menteri Keuangan yang baru. Oke, Pak Leong, sebagai pengusaha kan katanya selalu melihat perubahan itu ada ancaman, tapi juga ada opportunity. Ketika ada perubahan di menteri kunci nih, kalau saya bilang begitu, di kabinet Prabowo Gibran, Anda melihat sebagai wakil dari pengusaha dan pengusaha muda, ini sesuatu yang akan lebih baik, biasa saja, atau malah bisa jadi berbahaya? Ya, tentu kita harus berikan kesempatan ya kepada pilihan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait Menkyu baru. Dan kita melihat bahwa track record dari Menkyu Purbaya ini kan sangat panjang di market, di pasar, berpengalaman di Dana Reksa dan juga LPS. Pada saat di LPS pun beliau sanggup menjaga bagaimana kepercayaan bank pada saat itu. Hari ini kita lihat bagaimana bank konsisten, tidak ada rush, tidak ada isu apapun. Dan itu membuktikan bahwa track record dan capability dari sisi akademis juga beliau dari Purdue University dan juga sangat concern terhadap ekonomi kita. Harusnya kita melihat Bu Sri Mulyani lebih kepada mungkin guardian of stability, tapi kita berharap Menkyu Purbaya bisa menghadirkan jadi driver of growth ya, mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana investasi hari ini kita tentu harus melihat perspektif investasi yang lebih komprehensif. Hari ini foreign direct investment itu, Bang Leo, kita lihat bagaimana koefisien dari elastisitas itu kan lebih kurang 1,19. Artinya setiap 1% dari kenaikan dari FDI ini melahirkan 1,19% pertumbuhan ekonomi kita, artinya dan lapangan pekerjaan kita. Artinya ini dan begitu juga dengan domestic direct investment, artinya DDI ini juga lebih sedikit tapi lebih kurang hampir sama, 1:0,8. Artinya ini harapan kita bagaimana investasi bisa terus bertumbuh. Beberapa orang mengatakan pengusaha juga sebetulnya melihat sosok Sri Mulyani
juga adalah sebagai jaminan stabilitas. Tadi kan Pak Leong sudah mengatakan, ya, karena ketika ada Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, gambaran yang sama itu, image keamanan, terutama budget, itu terlihat juga atau belum terlihat? Ya, kami melihat optimisme ya. Hari ini kan 1-2 hari 1,3% range sampai 1,8%, artinya masih dalam zona yang cukup aman. Dan kita biasalah ya dalam capital market, dalam pasar ini kan penyesuaian ya, tadi Pak Joshua bilang. Kalau kita melihat, dan Bang Nursi tadi sudah sampaikan terkait hari ini Sri Mulyani juga udah kelamaan, kita perlu refreshment. Hari ini perspektif dari pemerintahan ini, penyegaran, rotasi, reshuffle ini hal yang biasa, hal yang lumrah. Harusnya market di Indonesia dan market di asing itu juga akan melihat ini sebagai suatu optimisme, karena keberanian dari Pak Presiden Prabowo dalam menunjuk Menkyu Purbaya ini harus diapresiasi. Ketika orang bilang, oh ini nggak akan tergantikan dan sebagainya, hari ini terbukti. Nyata hari ini terjadi juga, artinya Pak Presiden Prabowo sangat berani dan melihat optimisme itu, dan kita lihat hari ini 1,8% ya, saya optimis dengan statementnya Pak Menkyu baru. 3 bulan akan stabil, lebih baik. 3 bulan kita akan stabil dari sekarang ya? Beliau yang sampaikan. Ya. Stabil itu maksudnya? Indonesia akan cerah lebih baik ya, dengan menjaga bagaimana hari ini. Stabil itu kan artinya tetap di 5%? Tidak dong, justru lebih baik. Kalau triwulan tadi kedua terakhir kan 5,12? Yang kemudian diragukan orang. Ya, kita terima lah 5,12 itu benar. Tapi maksudnya gini, kalau stabil itu kan bertahan Pak Leong. Jangan loh, kita justru lihat dari statement Pak Menkyu kan 3 bulan ini akan lebih baik, lebih cerah. Artinya kita memberikan kesempatan untuk beliau bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus mendukung. Tapi pertanyaan kembali begini, ketika Pak Menteri Keuangan, saya bilang Pak ya, sudah jelas siapa itu, karena tadi ya Ibu. Pak Menteri Keuangan mengatakan bahwa untuk tahun ini sebagai ekonom 8% pertumbuhan ekonomi itu berat. Tapi dalam 2-3 tahun kita lihatlah, kita usahakan. Anda berbagi optimisme yang sama tidak Pak Leong dengan Menteri Keuangan yang baru? Artinya 8% itu kan target. Kalau misalkan selisih dikit kan masih 7 atau 6, menuju 7 artinya masih oke. Masih oke. Dan ini harapan kita bersama. Artinya 8 ini target kan dalam 5 tahun ya sebenarnya. Iya ya, sampai 2024 ya. Bukan langsung harus tahun depan. 2029. Iya, bukan harus tahun depan. Artinya kita bisa di 5,12 di tengah gejolak ekonomi global ini, kita harus apresiasi Pak Presiden Prabowo. Artinya 5,12 dengan hari ini bagaimana proyek investasi hilirisasi, hari ini bagaimana konsolidasi sovereign wealth fund dan antara, artinya hope itu ada kok. Ada ya. Oke, Bang Nursi, kalau dulu kan kita terbiasa dengan ya mungkin mengikuti gaya Amerika Serikat ya, ada 100 hari katanya. Kabinet dihitung kinerjanya berdasarkan 100 hari. Tapi kan ini Menteri Keuangan yang saya rasa sih tidak punya kemewahan untuk punya probation time itu untuk kemudian menunjukkan kinerjanya. Apa yang harus segera dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk kemudian kalau masih ada orang yang ragu atau masih menunggu, itu akhirnya benar-benar percaya bahwa nahkoda ekonomi Indonesia itu memang orang yang berpengalaman. Gerojokin likuiditas ke pasar kelas menengah bawah. Gerojokin tuh bagaimana? Kasih duit. Kasih duit tuh ke masyarakat menengah bawah. Dengan berbagai program yang memberikan lapangan kerja. Itu yang akan membuatnya namanya leverage. Akan terjadi leverage di situ kalau menengah bawah ini mendapat likuiditas cukup. Koperasi Merah Putih tidak menjamin bahwa likuiditas akan cukup ke dalamnya. Jadi problem utamanya adalah bagaimana kita ngelihat jatuhnya kelas menengah, bagaimana badai PHK terus berlanjut, bagaimana kemiskinan berjalan, bagaimana Gini ratio sticky. Maksudnya tidak berkurang juga kesenjangan. Tidak berkurang terus saja 0,382. Bahkan kalau pakai teman-teman IPB bergerak antara 0,42 sampai 0,44. Oke. Artinya itu yang mesti dihadapi, itu yang mesti diselesaikan oleh yang namanya Yudi. Ini teman debat saya di TV One ini bisa seperti itu. Artinya saya kenal cara berpikirnya, gitu ya.
Bahkan saya tidak pernah lagi jadi pembicara di LPS sejak dia menjadi ketua LPS gitu ya. Jadi artinya dalam cara berpikir begitu kelihatan bahwa dia tidak lebih tidak kurang neolib sebenarnya. Nah kalau di situ cara berpikirnya maka tergantung dia bagaimana. Sri Mulyani pakai istilah dua teman ini menggunakan disiplin fiskal itu kan korporatisme. Korporatisme kata kuncinya. Artinya Anda memang bermain dalam SBN, Anda bermain dalam pasar uang, Anda tidak bermain dalam sektor real. Sektor real yang seperti apa konkretnya yang maksud Bang Nursi ini? Kan kalau kita lihat APBN tahun depan memang belum ketok palu ya. Tapi kita lihat kan porsi paling besar itu ada MBG. Itu hampir 400 triliun. Kalau kita lihat hampir 10% dari APBN. Itu kan harusnya kalau dilaksanakan benar-benar oleh daerah, oleh usaha-usaha kecil menengah, itu efektif harusnya. MBG itu kan 365, 365 triliun. Betul. Sekarang pengangguran kita sebut 8 juta. UMR kita rata-ratakan 3,5. Kalikan 12, berapa sekarang? 8 kali 3,5, 28. 28 kali 12, jatuhnya 336 triliun. Masih lebih kecil. Tapi Anda bayangkan yang terbuka lapangan kerja adalah 8 juta orang. Dibanding sama MBG. Maksudnya dibarter? Dikonversi dong. Jadi MBG-nya dihilangkan? Bukan MBG dihilangkan. Bagaimana uang 365 itu kita konversi untuk yang namanya penyediaan lapangan kerja. Nah, dengan begitu kebutuhan makan juga terpenuhi karena orang tuanya dikasih makan, dikasih pekerjaan. Di pos alokasi mana di APBN itu yang Bang Nursi katakan ini yang bisa diselipkan atau diubah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Karena ini kan sudah mau ajak nih kalau besaran-besaran besarnya. Nah, begitu sampai di situ problemnya berarti di perencanaan dong. Begitu masuk perencanaan, itulah pentingnya melakukan perubahan APBN. Yang sejak Joko Widodo tidak pernah ada lagi. Tapi Menteri Keuangan Purbaya kan mengatakan tidak akan merombak besar. Kalau dia tidak mau melakukan perubahan besar, itu makanya ketemu dengan istilah disiplin fiskal. Yang ujungnya adalah korporatisme. Yang ujungnya Anda tetap akan bermain SBN. Yang ujungnya Anda akhirnya memperkaya orang kaya, orang miskin yang membiayai. Artinya kalau diterjemahkan ke pertumbuhan, maka akan tetap 5% ini? Angka saya bahkan lebih kurang dari itu. Sejak November 2024 saya sudah melihat ini tersendat melambat. Angka saya tidak pernah berkurang dari 4,8 plus minus 0,2. Tapi data Bang Nursi kan tidak sebanyak data BPS. Terserah, paling tidak BPS terganggu dalam posisi ketidakpercayaan, sama seperti Trump tidak percaya. Katakanlah 5% Bang, katakanlah 5%. Seperti yang selama ini kan sering disebut banyak orang baseline dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, autopilotnya di situ. Nah kalau di 5% itu akan bagus atau tidak? Nggak bisa dibilang baseline. SBY itu mencapai 5,72. Yang namanya Joko Widodo itu 4,23. Bagaimana Anda bisa bilang baseline? Ya bergerak di 5, dan 4, kan 5. Apalagi ada ekornya bergerak 6-7%. Baik. Kembali lagi ke apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini. Karena pos yang Bang Nursi katakan itu tidak ada di era APBN. Siapa bilang kalau dia memang sebagai Menteri Keuangan berdasarkan 17/2003 dia bisa lakukan, dia bisa pembicarakan. Ubah total? Bisa relokasi kok. Kan salah satu peran APBN adalah merelokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan amanah konstitusi. Nah sekarang dijalankan amanahnya siapa? Amanah korporasi atau amanah konstitusi? Itu dulu pertanyaannya. Ini aspirasi Bang Nursi yang adalah bagian dari rakyat yang juga pernah jadi wakil rakyat. Tapi saya ingin nanya ke Pak Joshua. Kalau yang dilakukan oleh Menteri Keuangan seperti usulan Bang Nursi tadi, untuk quick win itu benar-benar dibuat program baru yang memang akan menyalurkan uang kepada menengah bawah ya? Menengah bawah. Apa itu tidak malah bikin gejolak yang kemudian pasar akan melihat, wah ini serba tidak pasti lagi nih, bagaimana? Sebenarnya kita harus tanyakan lagi kepada Pak Presiden. Karena tentunya Menteri Keuangan ini adalah melapor langsung kepada Presiden. Tentunya arahan dari MBG, alokasi 3 juta rumah, alokasi Koperasi Merah Putih itu tentunya arahan dari Presiden. Betul. Dan oleh sebab itu yang tadi ide dari Bang Nursi ini tentunya masih bisa dilakukan kalau tadi MBG misalkan bisa dikurangi alokasinya. 3 juta rumah bisa dikurangi alokasinya. Sekolah rakyat pun juga bisa dikurangi alokasinya. Dikumpulkan kemudian membentuk program yang tadi. Itu sangat mungkin dilakukan, tapi permasalahannya call-nya dari Presiden sekarang. Harus dari Presiden? Ya iya dong, nggak bisa dari Menteri Keuangan semata. Karena kan dia pasti akan koordinasi lagi dengan DPR, lalu juga dengan KR yang lain, dengan pemerintah daerah juga. Jadi nggak bisa semata-mata call-nya dari Menteri Keuangan semata. Untuk pasar keuangan juga dunia perbankan itu tidak apa-apa ya untuk melakukan perubahan yang drastis seperti itu? Pada umumnya sebenarnya para investor pun juga akan melihat bagaimana produktivitas dari
dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Artinya selama dari sisi defisit itu produktif, ya kan? Selama 3% pun juga dipentokin terhadap PDB fiskalnya itu, tapi pertumbuhannya produktif misalkan untuk bisa menyerap tenaga kerja, bisa menurunkan kemiskinan, saya pikir itu tidak masalah buat investor. Sehingga tidak stabil di 5% begitu ya? Iya, betul. Pak Leong, kalau kita melihat Bang Nursi tadi mengusulkan sesuatu yang kalau saya anggap sih cukup radikal begitu ya. Dan ini kan tadi dikatakan oleh Menteri PJS Purbaya tidak mau merombak yang besar. Pengusaha melihatnya seperti apa? Ya, tentu setiap anggaran negara harus tetap tepat sasaran dan produktif. Dan tentunya kami melihat MBG ini kalau dikelola dengan baik nantinya akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Hari ini kalau yang mengerjakannya UMKM di sekian daerah itu kan? Ya, ini yang memang kita harus sama-sama assess, sama-sama monitoring. Artinya saya yakin juga pemerintah ini tidak akan anti kritik ya, bagaimana hari ini MBG yang ya saya lihat juga bagaimana hari ini statement Pak Hasim juga ada kok ingin memperbaiki MBG. Artinya ini juga bukan satu langkah. Ini kan kita dalam menata ataupun menghadirkan satu kebijakan yang memang benar-benar grassroots ini kan sangat tentu perlu effort yang besar. Hari ini kita lihat bagaimana Kopdes Merah Putih. Ya tentunya jangan sampai jangan sampai kredit ataupun kucuran dana itu tidak tepat sasaran. Hari ini harus kita pikirkan bagaimana pengurus koperasi punya sense of entrepreneurship. Jangan sampai dikelola oleh orang-orang yang tidak capable. Kita hadirkan 3 miliar, 5 miliar ini akan jadi asap bahayanya yang itu. Nah ini yang harus kita jaga sama-sama. Nah itu tentunya peran HIPMI di sana. Bagaimana kita coaching teman-teman pengurus koperasi. Makanya ini kita juga sangat menyambut baik hari ini Menteri Koperasi Bang Ferry Juliantono ini kan sangat akar kuatnya ini kan di organisasi. Beliau di Dekopin, Inkopas dan sebagainya. Lebih bagus Menteri Koperasi yang sekarang dibanding yang digantinya? Ya tentu pilihan Pak Presiden ini pasti pengusaha melihatnya dong? Saya melihat bahwa rekam jejak dari Bang Ferry yang berasal dari aktivis dan ini beliau juga punya rekam jejak yang cukup baik pada saat sebelumnya menjadi pengusaha dan di organisasi, artinya ini menjadi bekal yang kuat. Dan saya beberapa kali diskusi terkait bagaimana transformasi koperasi digital itu memang menjadi salah satu yang beliau dorong dan ini menjadi akan lebih maksimal beliau jadi menteri. Nanti di bagian berikut saya akan bertanya ke Pak Leong, wakil pengusaha. Yang tadi diusulkan atau disampaikan Pak Joshua, ketika agresivitas itu masih tetap dijaga disiplin. Undang-undang hanya memaksimalkan defisit terhadap APBN terhadap PDB hanya maksimal 3%. Kalau misalnya istilahnya itu dipentokin, tapi bisa mendorong ekonomi bisa sampai let's say 6%, apakah pengusaha mendukung itu? Tapi kita harus jeda dulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.